Sebetulnya pembuktian adanya Tuhan ini panjang waktunya itu 8 jam. Ya. Panas. Panas Ustaz. AC-nya nggak hidup ya? Oh, AC alam. Buka jaketnya dulu. Panas. AC-nya tidak hidup. Apa yang begitu? Ini. Oh. Iya, bagus. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Nah, tidak ada yang berbicara ya kalau kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ateis. Orang ateis menemui seorang siswi SMA. Seorang ateis menemui siswi SMA, tapi SMA-nya itu di pesantren. Jadi dia kelas 3 atau kelas 12 SMA yang ada di pesantren di Jawa. Jadi kata ateis ini, Adinda, kalau Adinda bisa menjawab pertanyaanku, aku akan masuk Islam. Boleh? Jadi waktu itu dikumpulkan orang banyak di dalam aula sekolah. Didatangkan seorang ateis didampingi oleh guru-guru. Dialog antara siswi kelas 3 SMA dengan seorang ateis. Nah, katanya, kalian ini umat Islam ini bodoh katanya. Mempercayai Tuhan yang tak pernah dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat berarti tidak ada. Jadi selama ini kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Apa dia? Ya kalian sebutlah Tuhannya, namanya Allah. Dia tidak bisa terlihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat berarti tidak ada. Itu kesimpulan dari seorang pemuda ateis kepada seorang siswi kelas 3 SMA dari satu pondok pesantren di Jawa. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian yang menjadi siswinya itu? Karena ini siswi semua kan? Wah, jadi seorang ateis bertemu besok dengan kalian. Kalau membuktikan adanya Tuhan, pelajaran tauhid melalui kita satu agama, bisa. Itulah adanya rububiyah, Tuhan yang menciptakan alam semesta, itu bisa dengan sesama Islam. Ada tauhid uluhiyah, yang disembah itu hanya Allah, sesama Islam bisa. Adanya tauhid asma wa sifat, nah itu sesama Muslim bisa. Tetapi terhadap orang ateis tidak bisa. Nah, sekarang posisi kalian itu berada pada posisi anak kelas 3 SMA di suatu pesantren, berhadapan dengan seorang pemuda ateis. Katanya kalian menyembah sesuatu yang tidak ada karena tidak bisa dilihat. Segala sesuatu yang ada pasti bisa dilihat, kata pemuda ateis itu. Pertanyaan Bapak, betulkah ucapan dari pemuda ateis itu? Tolong Ustaz kasih, mulai dari sini Ustaz. Mic-nya. Mic-nya. Mulai dari sini, beraturan. Yang 5 depannya aja saja dulu. Boleh. Pemuda ateis tadi mengatakan Tuhan kalian itu adalah salah, dia tidak ada karena dia tidak bisa dilihat. Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat berarti tidak ada, kata pemuda ateis itu. Salah apa betul? Kalau salah di mana salahnya? Kalau betul di mana betulnya?
Segala sesuatu yang ada harus bisa dilihat. Nah, silakan. Sebenarnya pernyataan pemuda ateis itu emang benar secara logika, tapi seperti yang kita tahu kalau Allah atau Tuhan kita itu emang goib, jadi emang tidak bisa dilihat secara fisik. Jadi emang ketahuan kita itu dilihat dari hati. Oh, gitu. Jadi secara logika emang benar. Cuman kalau secara keimanan dan ketahuan kita emang Allah itu kan goib. Jadi ya tidak bisa dilihat secara fisik. Oke, sebelahnya. Silakan. Ya, bagaimana? Kalau tidak dilihat berarti tidak ada. Salah apa betul? Betul, Ustaz. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh kaca indera manusia. Sesuatu yang tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat. Tetapi kita sebagai umat Islam kita punya keyakinan, kita punya ketauhidan. Di sana kan kita juga ada keimanan dengan hal yang gaib. Ya. Jadi kesimpulannya, segala logika memang benar, tetapi sebagai umat yang beragama dan beriman kita hendak meyakini bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Semua hal itu bisa dicapai oleh kaca indera manusia. Oke, sebelahnya lagi. Nama siapa? Perkenalkan. Nama siapa? Nama Nur Anissa Kafar. Nur Anissa. Yang di sebelahnya siapa nama? Nama saya Anissa. Anissa. Kok sama-sama Anissa? Dua-dua. Anissa. Aisyah. Dia Nisa. Naisa. Aisyah. Ya, lanjut. Salah atau betul? Segala sesuatu yang ada harus bisa dilihat. Segala sesuatu yang ada harus bisa dilihat. Nah, pernyataan ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa dikasih contoh. Contohnya kayak nggak semuanya itu ada dan bisa dilihat, kayak akal kita. Akal kan ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kalau misalnya yang dibahas itu dalam buku fisik, nah itu iya. Kalau sesuatu yang ada itu memang harus bisa kita lihat. Terus juga kayak pikiran kita itu di setiap manusia pasti ada, tapi nggak semuanya bisa dilihat. Jadi tergantung budaya ini yang Ale. Yang di sebelah lagi, sebelah. Perkenalkan, nama siapa? Nabila. Nabila. Silakan. Jadi pernyataan dari orang yang ateis itu memang benar secara nyata ya Ustaz. Soalnya mungkin dia tidak mengimani adanya Allah. Sedangkan kita sebagai umat Islam, menurut agama Islam kita yakin bahwa Allah itu ada. Karena kita menyatakan dalam hati kita. Kita beriman, kita punya iman. Cukup. Siapa tadi? Si Nabila. Sebelahnya lagi. Segala sesuatu yang ada harus bisa dilihat baik melalui mata maupun melalui laboratorium maupun melalui teropong. Segala sesuatu yang ada harus bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat berarti dia tidak ada. Tuhan tidak bisa dilihat, maka Tuhan tidak ada menurut dia. Kalau menurut siapa namanya? Lai. Malam. Oh, Laili. Oh, silakan Laili. Dekatkan mic-nya sedikit. Tetapi kita sebagai muslim yang memiliki keyakinan itu seharusnya kita percaya bahwa hal yang itu ada dan tidak seharusnya kita tidak percaya hal yang tidak ada itu. Sudah.